Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Tidak ada orang di dunia itu, terutama umat Islam, yang tidak menginginkan kehidupannya itu selamat. Orang itu berilmu atau tidak, profesinya apa saja, pasti menginginkan kehidupan dunia dan akhiratnya selamat. Tapi ini ada pedoman dari Nabi untuk kita semuanya. Sebenarnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuncinya mau selamat itu gampang. Cuma orang mau apa tidak gitu loh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi itu menyebutkan begini: wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Panjenengan dan saya, kita semuanya tidak boleh mencari-cari, karena Rasulullah tidak menyebutkan siapa-siapanya, bagaimana-bagaimananya, itu enggak. Cuma disebutkan umat Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Ironisnya, thintani wa sab'una finnar, yang 72 itu di neraka. Wa wahidatun fil jannati, yang satu itu di surga. Jangan merasa seolah-olah kita yang lain di neraka, enggak, tapi ikuti pedomannya, itu loh maksud saya. Ustaz, enggak boleh menuding-nuding orang lain. Oh, enggak boleh. Menganggap diri sendiri paling benar saja enggak boleh. Nah, saya akan bacakan ada 12 poin berkaitan dengan ciri-cirinya. Yang satu itu tadi. Nah, penulis kitab Tauhid ini yang saya terangkan ini itu tidak bermaksud untuk mengolok-olok siapa-siapapun, tapi berdasarkan dilalah, dalil-dalil. Nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah saya terangkan 2 bulan yang lalu. Ciri-cirinya itu, tapi saya ulangi beberapa kalimat. 1, cirinya itu gimana cirinya? Oh, kalau begitu berarti siapa yang mengikuti ciri-ciri yang disebutkan ini, maka dia itu meniti di jalan golongan yang selamat. Iya, wong ada dalilnya kok. 1, al-firqatun najiyah allati taltazimu minhaja Rasulillah fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi. Kalau pakai bahasa populer, orang yang cara hidupnya mengikuti jalan dan gayanya Nabi dan para sahabat. Berakidah, beragama, ya, beribadah, bermuamalat, termasuk hubungan antar manusia, fi hayatihi, pada hidupnya Nabi, wa fi ashabihi min ba'dihi, dan mengikuti para sahabat. Apa itu? Ya, wa huwa al-Qur'anul Karim, yaitu Quran. Loh Pak Ustadz, saya enggak bisa. Ya, makanya umat Islam itu mencari ilmu. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ya. Ini dianjurkan, ini tidak, ini ilal jannah, ke surga, ini ilan nar. Pedomannya apa? Ya Quran dan hadis.
Itu maksudnya itu di situ, Pak. Oh, ini berarti umum global. Iya, tidak rinci. Rincinya di masjid-masjid, di kampung-kampung, di perumahan-perumahan, di perusahaan-perusahaan itu banyak ada pengajian. Satu ya. Dua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi khinal tiza' wal ikhtilaf. Golongan yang selamat itu, gimana kalau terjadi perbedaan pendapat antara seorang A sama seorang B? Pedomannya apa? Kembalikan yang diajarkan oleh Nabi, terutama akidah dan ibadah. Ini tadi kita kan sholat, ada bacaan setelah sholat, diatur sama Nabi. Terus, loh teman saya kok bacaannya begini, saya kok begini. Andai kata itu beda, kemungkinan satu di antara dua. Satu, opsi. Apa opsi itu, Mas? Pilihan. Tapi kalau berbedaan, satu pakai dasar, satu tidak, ya pakai yang pakai dasar. Saya beri contoh ya. Contoh paling gampang dan itu ada di masyarakat. Orang sholat takbir, Allahu Akbar. Baca apa setelah takbir, Pak? Doa apa? Iftitah, betul ya? Gimana bunyinya? Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada wajah tu wajhiyya, ada lagi kabiro dan seterusnya. Saya tanya jenengan yang mengikuti pengajian ini perbedaan apa opsi? Opsi. Nah, orang yang tidak ngerti, oh beda panjangnya kamu golongan ini, jangan. Kalau ngaji faham, yang Allahumma ba'id baini dalilnya ini, yang wajah itu dalilnya ini, yang kabiro dalilnya ini. Lalu di Indonesia ini ada masyarakat, ada jamaah yang selalu mengajarkan ikuti hadis yang paling sahih. Nah, contoh ya Mas ya, jenengan dan saya tidak mendalami hadis. Satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya menulis hadis itu Imam Bukhari Muslim. Satu Muslim. Itu lebih dua hadis yang berbeda, satu Bukhari Muslim, yang satu Muslim. Kedua-duanya bisa dipakai. Tapi yang lebih kredibel yang mana? Bukhari Muslim. Itu kalau enggak ngaji, Pak. Yang terjadi cuma ilo-iloan tok. Ilo-iloan itu apa bahasa Indonesianya? Saling mengolok-olok. Padahal kata Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu berbeda pendapat, nah itu tadi misalkan kembalikan yang diajarkan kepada oleh Allah dan Rasul. Enak kalau begitu itu. 3. Al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamihi wa rasulihi. Golongan yang selamat itu jangan mendahulukan ucapannya siapa saja di atas dawuhnya Allah dan Rasulullah. Ini masalah akidah dan ibadah, Pak. Nah, jadi kalau ada orang enggak jadi guruku ngene, itu jenengan cocok no, ya apa hadise dulu. Kalau kita mau ngaji, kata kiai saya begini, kata ustadz saya begini. Pak kiai, Pak ustadz dengan segala hormat saya di mana-mana itu hanya menyampaikan dalil dari Nabi. Dia nggak boleh membuat sendiri. Kalau itu agama, gitu loh Pak maksudnya. Maka la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Jangan mendahulukan ucapannya siapa saja di atas dawuhnya Allah dan siapa? Rasul. Itu orang Islam itu di situ. Karena panutan kita itu Nabi, bukan siapa-siapa. Loh saya tidak boleh Pak mengikuti ustaz, mesti guru, mengikuti orang tua. Boleh, asal tidak yang berlawanan dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul.
Orang Islam itu dididik begitu, Pak. Ya, 4. Al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Golongan yang selamat itu memelihara kemurnian tauhid. Syahadat, Pak. La ilaha illallah itu bahasa Indonesianya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Oh, kalau begitu orang Islam tidak boleh menyembah lain-lain. Oh, tidak boleh, Mas. Hanya Allah saja, Pak. Betul. Ya, nah itu sampean pelihara sampai akhir hidupnya. Saya beri contoh aja. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini besok di akhirat itu memerlukan syafaatnya Nabi? Tidak ada yang jawab ya. Perlu apa tidak? Semua umat Islam, bukan hanya yang di masjid ini saja, Pak. Terus Nabi ditanya sama para sahabat. Abu Hurairah tanya sama Nabi, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, besok itu orang di akhirat itu yang beruntung memperoleh syafaat engkau itu siapa? Apa jawabannya Nabi? Mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang memperoleh syafaatku itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Saya dan panjenengan tidak boleh ngomong aku ikhlas. Jangan sekedar begitu, jangan sekedar begitu. Terus gimana Pak Ustadz? Ini satu, apakah kita ini termasuk saya sudah mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya sudah. 2, apakah lafal la ilaha illallah yang kita ucapkan dari lisan kita ini sudah ikhlas? Jawabannya sudah. 3, ukurannya ikhlas apa? Di dalam kitab Al-Qaulul Mufid diterangkan ukurannya ikhlas. Orang itu mempelajari akidah, tauhid kayak begini Pak, ngaji di mana-mana. Iki syirik tinggal, ini syirik tinggal, ini syirik tinggal, ini syirik tinggal. Saya beri contoh ya, ini bukan siapa-siapa, mohon maaf Pak. Orang pakai gelang boleh nggak? Gelang. Saya jawab sendiri aja, boleh. Zaman Nabi ada orang pakai gelang, ditanya sama Nabi Pak. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalaqa min sufrin. Nabi melihat ada orang di tangannya itu ada gelang dari kuningan. Ditanya sama Nabi, "Ma hadhihi?" Gaya apa Pak? Buat apa sampean kok gelangan barang ini? Jawabannya Pak, minal wahinati ya Rasulullah. Nabi, ini untuk menolak balak. Kalau enggak ada ini ono musibah. Nah sekarang jenengan saya rasa bisa jawab. Orang yang berkeyakinan begitu boleh enggak menurut Nabi kira-kira Pak? Enggak boleh. Inziha, sampean buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Saya beritahu gelang ini enggak nambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa inna kalau muta, kalau kamu sampai mati, maaflah tak abadan, matimu tidak akan beruntung. Tapi kalau orang itu jawab, enggak Nabi, ini cuma aksesoris saja kok, pantes-pantesan. Boleh Pak? Boleh. Jadi tidak sembarang gitu loh. Lah memelihara tauhid itu termasuk ciri dari golongan yang selamat adalah menghilangkan semua perbuatan yang menurut hadis dan Quran dianggap apa? Syirik. Itu. Orang pergi kemana-mana ngesai amplop, boleh Pak? Amplop kosong maksudnya itu ya? Boleh. Ya, apalagi ada isinya duit itu boleh.
Tapi kalau ngesai amplop lalu amplopnya itu ada jimatnya, nah itu loh maksud saya. Ini tauhid, iman sama Allah itu di situ. Nomor 5, al-firqatun najiyah yuhyuna sunana Rasulullah fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Golongan yang selamat itu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Paling gampang itu Pak Kiai Ustadz sudah banyak di mana-mana menerangkan. Misalkan Pak ya, misalkan ada orang Islam, bukan panjenengan, bukan saya. Cuma sholat duhur, asar, maghrib, subuh, isya. Maghrib, subuh dan isya 5 kali, 17. Sah enggak jadi orang Islam? Sah. Mas, gak tahu sholat sunnah sampean? Enggak. Masa saya ini enggak sah Pak jadi sah. Sholat wajib tok sah Pak? Sah. Tapi kata kitab ini jangan cuma itu tok. Kalau kepengen jadi golongan yang selamat, tambahi zuhur, ada enggak qabliyah Pak sebelumnya? Ada. Ba'diyah setelah zuhur, ada enggak? Ada. Saya kadang-kadang sering mengingatkan anak saya sendiri dan adik-adik remaja-remaja itu. Ya, sampai itu sholat qabliyah ba'diyah, itu enggak sampai 3 menit Mas. Tapi pahalanya banyak. Nanti kalau sampean sudah membiasakan sholat qabliyah ba'diyah, itu nikmat. Biasa terus sampai tua. Itu bukan sholatnya bapak-bapak yang sepuh saja, enggak. Anak muda-muda ya boleh. Nah, maghrib ba'diyah ini yang mu'akadah. Isya ba'diyah. Subuh? Subuh apa Pak? Qabliyah apa ba'diyah? Sebelum apa sesudahnya? Sebelum. Wah, subuh itu tambah luar biasa Pak, pahalanya sebelum itu. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi menghidupkan sunnah Nabi dalam arti ini salah satunya sholat, puasa. Misalkan ada orang Islam puasa Ramadan tok, sah nggak Pak jadi orang Islam? Sah. Tapi ada puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Hukumnya apa? Sunnah. Cuma saya sering tanya gini Pak, ini sekarang saya ulangi, dulu sudah pernah tak tanyakan. Ramadan 30 hari, sholat sunnah setelah Ramadan bulan Syawal berapa? 6 hari. Ayo Pak, Bu, abot endi puasa 30 hari dengan 6 hari? Mohon dijawab dengan jujur. Di mana-mana dijawab berat yang kok bisa itu loh. Pekerjaan 30 hari dengan 6 hari kok bisa abot 6 hari. Itu pakai logikanya siapa Pak? Kenapa kok begitu? Nah ini tak urai sedikit ya, tak urai sedikit. Ya, kata anak-anak, enggak Pak, ini yang 30 hari kan wajib, ini kan sunnah. Bukan itu Mas. Kalau saya boleh pakai istilah kesalahannya, satu ya, terletak pada penjelasan. Pak Guru memberi penjelasan atau Ustadz, mohon maaf dengan segala hormat saya kepada Pak Ustadz, memberi Bapak-bapak ada sholat, ada puasa sunnah setelah puasa Ramadan 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh selang-seling asal di bulan Syawal. Jamaahnya tanya, Pak Ustadz, puasa itu hukumnya apa? Yang 6 hari sunnah. Jamaah yang lain tanya lagi, sunnah itu apa Pak Ustadz? Sunnah itu kalau dikerjakan sampean dapat pahala, kalau tidak sampean tidak berdosa. Ayo Pak, tak tanya, kalau caranya menjelaskan begitu kira-kira jamaah poso apa enggak? Poso. Makanya dadine kayak sampean. Sing bener Pak, sing bener ya. Pak Ustadz,
Puasa itu hukumnya apa? Sunnah. Apa Pak Ustadz hukumnya sunnah? Sunnah itu Bu, Pak, ini kan sunnahnya Nabi. Jenengan dan saya besok kan kepengen kumpul sama Nabi di surga, dapat syafaat Nabi. Barangkali puasa-puasa wajib itu ada yang enggak kurang tepat ditambahi dengan sunnah. Wong puasa 30 hari bisa kok, ngapain 6 hari aja enggak bisa. Nah, kalau begitu caranya menjelaskan akeh sing poso Pak. Ada masjid itu dibuat program puasa sunnah Syawal, buka bersama tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Diberi opsi 10 hari. Kita menyiapkan buka bersama puasa sunnah Syawal tanggal ini, sampai 10 hari. Padahal puasanya cuma, nah, Masya Allah, umatnya Rasulullah itu diberi kesempatan mengikuti sunnah banyak sekali Pak. Laisannya istighfar, infak, sedekah, ya, kasih nasihat orang dan seterusnya dan seterusnya. Sunnah Rasulullah banyak. Nah begitu. 6 ya, ini tinggal beberapa menit. Nomor 6, al-firqatun najiyah la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulih al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Golongan yang selamat itu Pak, enggak boleh fanatik. Loh, itu loh. Orang Islam ikut mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini boleh, tapi enggak boleh fanatik. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan seterusnya tidak berkeinginan supaya mazhabnya diikuti. Enggak. Cuma pendapat saya begini, saya menulis kitab ini tak terangkan gini-gini zaman itu. Pengikutnya banyak, lalu menjadi panutan, namanya madhab. Tapi fanatik tidak boleh. Nah gitu loh. Kalau tidak fanatik gimana Pak Ustadz solusinya? Illa li kalamillahi wa kalami rasulihi al-ma'sum, kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah itu yang fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa. Yang Rasulullah itu adalah kalau dawuh berbicara tidak berdasarkan nafsunya, tapi atas dasar apa? Wahyu. Nah, itu maksudnya itu di situ. Nah di masyarakat, mohon maaf saya tidak bermaksud mengolok-olok, kadang-kadang orang fanatik Pak. Beda organisasinya, yang ini ngomong benar, ini nggak mau nerima, itu loh. CJ, jangan. Beda politiknya, ini saya bukan orang politik, ini ngomong benar, ini nggak mau nerima, nggak boleh. Itu bukan watak Islam begitu itu Pak ya. Watak Islam itu menerima sesuatu yang benar dari mana saja. Ya, ini masih ada waktu 3 menit. 1 menit saya boleh cerita Pak. Ada ulama besar Pak di Baghdad namanya Nu'man bin Bashir. Dia pas duduk begini ada anak kecil lewat pakai kelompen, sandal yang dari apa? Kayu. Panggil. Kok pakai sandal kayak begitu, nanti kalau kepleset lo ya, masih kecil. Diingatkan sama imam besar Nu'man bin Bashir. Oh nggih Pak, terima kasih matur nuwun, diingatkan. Panjenengan ini siapa? Nah, saya Nu'man bin Bashir yang biasa ngaji pengajian di Masjid Baghdad itu loh. Oh, panjenengan ini yang disebut imam besar itu kalau begitu. Loh, jangan salah paham. Yang memberi sebutan imam besar itu bukan saya, masyarakat. Karena saya sering imami, bacaannya bagus, saya sering memberi tausiah pengajian. Terus orang-orang menyebut saya sebagai imam besar. Ganti anak kecil memberi nasihat sama dia Pak. Pak, hati-hati Pak ya dengan sebutan imam besar. Kalau saya hanya kepleset di dunia Pak, tapi Bapak bisa kepleset di dunia dan akhirat. Benar Pak ya? Nangis Pak, sujud, ya Allah, saya diingatkan anak kecil.
Saya sementara ini juluki imam besar, sepertinya saya ini enggak ada kesalahan. Tapi ternyata anak kecil bisa mengingatkan saya disuruh hati-hati dengan sebutan itu, gelar itu tadi. Karena saya bisa kepleset di dunia dan akhirat. Anak kecil hanya kepleset di dunia saja. Ini loh orang Islam itu Pak, coba ya. Ini ya. Jadi enaklah menurut saya kalau mengerti yang diajarkan oleh Nabi itu tadi. Orang yang ilmunya setinggi-tingginya, enggak Pak, sama saja, sama dengan panjenengan, saya juga bisa salah. Nah begitu. Itu yang keenam, golongan yang selamat tadi tidak boleh apa? Fanatik. Ada nasihat Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Laisa ahadun ba'dan nabi illa yukhadhu min qawli wa yutrak illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun nasihatnya, dawuhnya boleh diambil, boleh ditolak kecuali Nabi. Nah, kalau Nabi berarti harus diapakan? Selalu diambil. Selain dari Nabi boleh diambil, boleh ditolak. Nah, di situ. Illan Nabi. Ini Imam Malik bilang gitu. Nah, kalau kita itu ketemu Imam Malik, berarti Imam Malik nasihatnya jenengan ya bisa diterima, bisa ditolak. Oh iya. Nah, cuma masalahnya kita enggak ketemu Imam Malik, Pak. Ya. Dikasih nasihat kayak begini. Kalau Nabi ambil semuanya. Ini nasihat untuk kita semuanya. Tadi saya matur panjenengan cirinya golongan yang selamat itu ada 12, tapi saya baru sampai pada yang ke-6. Ya, memang pelan Pak orang ngaji itu ya. Nah, ini kitabnya kecil tapi khatamnya kira-kira 6 tahun berikutnya ini. Mentes ini Pak, kecil tapi mentes. Ya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.